Minggu ke-7 ini kita akan membahas atau belajar mengenai kinematika partikel. Kinematika partikel yang gerak lurus. Nah, langsung saja. Definisi dari gerak lurus adalah gerak benda pada garis lurus atau pada satu dimensi tanpa memperdulikan akibatnya. Contoh, mobil yang bergerak maju atau mundur, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Di mana gerak horizontal itu ada GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan gerak vertikal itu ada gerak vertikal atas, vertikal bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, pertama kita akan mempelajari GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau stabil sehingga tidak mengalami percepatan. Jadi kalau untuk GLB percepatannya sama dengan 0. Nah, untuk GLB sendiri, rumus yang digunakan atau yang biasa digunakan adalah XT sama dengan X0 plus V kali T, di mana X0 adalah posisi awal, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Dan XT adalah posisi akhir. Dan rumus satunya lagi yaitu S sama dengan V kali T. Nah, jika sebuah benda mengalami GLB, maka grafik XT atau grafik jarak versus waktunya berupa garis lurus. Nah, contoh pertama, grafik jarak atau X versus T. Nah, kita bisa lihat di sini ketika sumbu X-nya adalah T dan sumbu Y-nya adalah X atau jarak, maka grafiknya adalah berupa garis lurus, di mana garis lurusnya ini dia bersifat linear. Jadi dia akan semakin mengalami pertambahan waktu, maka jarak juga akan bertambah. Misal ketika waktunya di 1 second, maka jaraknya juga dia akan memiliki jarak X1. Ketika dia ada di T-nya ada di 2, maka X-nya juga akan bertambah jadi X2. Nah, sedangkan jika grafik GLB berupa grafik kecepatan versus waktu, di mana waktu di sumbu X dan kecepatan di sumbu Y, maka grafiknya akan berbentuk garis lurus yang konstan. Kenapa berbentuk garis lurus yang konstan? Karena balik lagi ke definisi, kalau GLB dia itu percepatannya 0, sehingga kecepatan yang digunakan untuk melalui lintasan adalah kecepatan yang tetap atau stabil. Contoh soal pertama. Andra berada pada 50 meter dari pos polisi yang mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per second menjauhi pos polisi dalam waktu 50 detik. Hitung posisi akhir dan jarak yang ditempuh Andra. Berarti pertama, untuk menjawabnya kita tulis diketahui dulu. Diketahui 50 meter adalah X0, kemudian 12 meter per second adalah V, kemudian 50 detik adalah T. Hitung posisi akhir, ditanyakan berarti XT dan jarak yang ditempuh dan S. Maka tinggal menggunakan rumus. Tadi ada 2 rumus yang kita pakai ya untuk GLB, yaitu XT sama dengan X0 plus V kali T, dan kita masukkan XT sama dengan X0-nya ada 50 plus V-nya V kali T. V-nya tadi 12, T-nya 50 second. Tinggal dikalikan 50 meter tambah 600 meter sama dengan 650 meter. Satuannya jangan lupa ini meter per second kali second, jadi ini tinggal meter, jadi 650 meter XT-nya. Kemudian yang ditanyakan kedua adalah jarak.
jarak yang ditempuh Andra, sehingga S atau jarak yang ditempuh adalah xt min x0. Jadi x pada posisi akhir dikurangi dengan x pada posisi awal. Tadi pada posisi akhirnya ketemunya 650, ini xt, kemudian dikurangkan dengan x0 nya ini tadi 50, sehingga sama dengan 600 meter. Contoh soal kedua ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu atau V versus T. Nah, tadi untuk grafik V versus T bentuknya adalah grafik garis lurus dengan V yang konstan. Pertanyaannya adalah hitung lintasan yang ditempuh selama 10 detik, berarti T sama dengan 10 second. Itu lintasannya berapa? Jawabnya, kita lihat dari grafik. Dari grafik ini, kita lihat V-nya berapa? V-nya ada 10. Jadi kita bisa tulis di sini V sama dengan 10 meter per second. Kita tulis V-nya 10. T-nya 10 detik. Nah, X0-nya 0 karena di sini tidak diketahui posisi awalnya berapa. Yang ditanyakan adalah jarak atau yang panjang lintasan yang ditempuh selama 10 detik. Maka kita menggunakan rumus xt sama dengan x0 plus v kali t, dimana x0 nya 0, v kali t berarti 10 kali 10 second sama dengan 100 meter. Jadi jaraknya atau lintasan yang ditempuh adalah 100 meter. Nah, yang kedua, GLBB. Definisi dari GLBB adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang beraturan sehingga menyebabkan percepatan dapat diperlambat atau dipercepat. Jika diperlambat, maka A-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, jika dipercepat, dia A-nya atau percepatannya lebih dari 0 atau bernilai positif. Ada 3 buah rumus yang biasa digunakan untuk menyelesaikan soal GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T, XT sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X atau kali jaraknya. Dimana kita tahu kalau XT posisi akhir, X0 posisi awal, kemudian VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A adalah percepatan dan T adalah waktu yang ditempuh. Contoh soal pertama, kita harus tetap mengingat 3 rumus ini. Contoh soal pertama, dalam waktu 8 detik suatu kereta mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat sehingga kecepatannya mencapai 65 meter per second. Berapakah kecepatan awalnya? Berarti yang ditanya adalah V0. V0 berapa? Dalam waktu 8 detik, berarti ini T 8 detik, percepatannya ini A, sehingga kecepatannya mencapai 65 meter per second, berarti ini adalah VT. Hitunglah jarak yang ditempuh dalam waktu 8 second, 8 detik tadi ya. Jadi untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini, awal dan akhir. Untuk yang awal, V0 nya ditanyakan, kemudian X0 nya 0, VT nya 65 meter per second, XT nya ditanyakan juga, hitunglah jarak yang ditempuh, berarti XT. Yang ditanyakan XT dan V0, dimana tadi T nya 8 detik dan A nya 2 meter per second kuadrat. Maka jawabnya adalah pertama, yang ditanyakan adalah V0. Kita cari di sini rumus yang
ada V0 nya, tiga-tiganya ada. Jadi kita bisa pakai salah satu, kita pilih pakai yang ini. VT sama dengan V0 plus A kali T. Tinggal dimasukkan, VT nya 65 meter per second sama dengan V0 plus A nya tadi 2 kali dengan T, kecepatan T waktu, yaitu 8 second. Maka ketemu V0 sama dengan 65 dikurangi dengan 16, yaitu 49 meter per second. Nah, pertanyaan kedua, hitunglah jarak yang ditempuh. Berarti jarak akhir yang ditempuh. Berarti kita bisa pakai rumus yang kedua ini. Rumus yang kedua, X0 plus V0T setengah AT kuadrat. Tinggal dimasukkan tadi X0 nya 0 plus V0 nya itu 49 kali T nya itu 8 plus setengah kali 2 kali 8 kuadrat. Ketemunya 456 meter. Itu contoh soal pertama. Contoh soal kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 15 meter per second. Berarti ini V0 15 meter per second. Direm untuk memberi perlambatan tetap sebesar 0,2 meter per second. Tentukan A berapa waktu diperlukan untuk mencapai 10 meter per second. Berarti ketika VT nya 10 meter per second, yang ditanya T nya berapa. Nah, yang kedua, T nya berapa untuk berhenti. Kalau berhenti berarti VT atau V akhirnya sama dengan 0. Berapa jarak yang ditempuh untuk berhenti? Berarti ini adalah ditanyakan XT untuk berhenti. Berarti ketika VT sama dengan 0. Perlambatan tetap, berarti ini A ya. A bernilai negatif karena dia bersifat perlambatan. Berarti nanti dia A-nya minus 0,2 meter per second kuadrat. Nah, kita bisa tulis di sini V0 nya tadi 15 meter per second. Kemudian soal yang A itu VT nya VT nya ini 10 ya, 10 meter per second. Kemudian soal yang B itu VT nya sama dengan 0. Dan untuk soal yang C itu juga VT nya sama dengan 0 dan ditanyakan XT. Nah, gitu. Menjawab yang A terlebih dahulu. Yang A yang ditanyakan adalah T. Maka kita bisa pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. Di mana VT nya tadi di soal nomor A itu VT nya 10 sama dengan V0 nya 15 dikurangi percepatannya 0,2. Kenapa ini dikurangi? Karena ini kan plus A kali T. Nah, kalau ditulis dia itu sebenarnya seperti ini. VT nya tadi kan 10 meter per second sama dengan V0 nya kan 15 ya, 15 meter per second. Kemudian plus A nya tadi itu kan ini minus 0,2. Jadi dia minus 0,2 meter per second kuadrat dikali dengan T. Karena ini plus sama minus, maka dia jadinya 10 meter per second sama dengan 15 meter per second min 0,2 meter per second kuadrat dikali T. Nah, itulah kenapa dia jadi minus. Tinggal dipindah ruaskan. 10 meter per second dikurangi 15 minus 5. Kemudian tetap minus 0,2 dikali T. Maka T sama dengan 25 second. Karena ini minus dibagi dengan minus jadi plus. Jadi untuk yang A waktu yang
perlukan untuk mencapai 10 meter per second adalah 25 detik. Nah, sekarang yang B. Yang B tetap pakai rumus yang pertama. Tadi kan yang B itu ketika VT sama dengan 0. Nah, kita tinggal ganti aja. VT-nya itu diganti dengan 0. Nah, V0-nya tetap 15 dan ini tetap 0,2 kali T. Maka nanti T-nya ketemu 75 detik. Ini 0 dikurangi 15, 0 pindah ke sini. 15 pindah ke ruas kiri, ini tetap di sini. Maka jadinya 75 detik. Nah, yang C tadi yang ditanyakan adalah XT. XT berapa ketika V0 sama dengan VT sama dengan 0. Nah, untuk yang XT kita tinggal masukkan saja. Tadi kan sudah diketahui ya, ketika VT sama dengan 0, T-nya sama dengan 75 second. Nah, kita tinggal masukkan, ini kan dari soal sebelumnya, kita tinggal masukkan XT sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. X0 nya 0, V0 nya 15 kali 75 dikurangi, karena ini adalah perlambatan, jadi A nya bernilai negatif, dikurangi setengah kali 0,2 meter per second kuadrat kali 75 second dikuadratkan, sehingga XT nya ketemulah 562,5 meter. Nah, selanjutnya ada gerak vertikal. Gerak vertikal tadi itu ada dua, yaitu vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas, jadi bawah dan ke atas. Sedangkan gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan V0 sama dengan 0, jadi dia tidak ada kecepatan awalnya. Itu perbedaan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau gerak vertikal ke bawah, dia memiliki V0. Nah, rumus yang digunakan sama persis dengan GLBB, hanya saja istilah yang digunakan sedikit berbeda. Tadi kalau rumus GLBB, VT sama dengan V0T kali A, V0 plus A kali T. Sedangkan untuk vertikal ke atas itu VT sama dengan V0 min GT. Kenapa minus? Karena dia melawan gravitasi, gerak ke atas. Nah, karena melawan gravitasi sehingga nilai G-nya atau nilai gravitasinya itu minus. Nah, untuk vertikal ke bawah dia searah gravitasi, sehingga dia G-nya itu bernilai positif. Nah, untuk yang XT sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat juga sama. Di sini kalau di GLB kita pakai X karena dia kan gerak horizontal ya, jadi pada sumbu X. Nah, kalau gerak vertikal itu kan dia pada ketinggian tertentu, maka kita pakainya istilahnya H, HT dan H0. Nah, ini tetap negatif G-nya karena dia melawan arah gravitasi. Dan untuk yang gerak vertikal ke bawah itu nilainya positif di sini karena dia searah. Kemudian untuk rumus GLB, untuk yang rumus selanjutnya, untuk yang VT kuadrat, nah itu juga sama di sini. Kalau di sini dia pakai A, di gerak vertikal dia pakai G. Kalau vertikal ke atas pakai negatif karena berlawanan dengan gravitasi. Kalau vertikal ke bawah pakai positif karena berlawanan dengan gravitasi. Nah, contoh pertama untuk gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah berarti dia kan searah gravitasi, maka nanti dia G-nya bernilai positif seperti ini. Nah, contoh Tio ada di puncak gedung, ia melemparkan bola ke bawah dengan kecepatan awal 30 meter per second. Kecepatan saat mencapai tanah adalah 50 meter per second. Berarti kecepatan awal V0 sama dengan 30 meter per second. Nah, kecepatan saat mencapai tanah adalah 50 meter per second. Berarti ini adalah VT-nya. Hitung tinggi gedung. Berarti
yang ditanyakan adalah H, T-nya waktu untuk mencapai tanah atau T. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Oh ya, ini tinggi gedung berarti delta H, karena dia diukur dari atas sampai bawah, atau dia merupakan selisih dari ketinggiannya. Jadi VT kuadrat sama dengan Vn 0 kuadrat plus 2GH. Ini yang A. Nah, VT-nya tadi kan 50, V0-nya 30, kemudian 2 kali 10 kali H-nya yang dicari. Maka kita bisa tahu ketika sudah dioperasikan 50 kuadrat 2500 sama dengan 30 kuadrat 900 plus 20H. Maka ketika ini dipindah ruaskan ke sini, 2500 dikurangi 900 itu 1600 dibagi dengan 20, maka nanti ketemu H sama dengan 80. Ini kan 2500 dikurangi 900 sama dengan 1600. Nah, H ini adalah 1600 dibagi dengan 20. Coret-coret, ini 8, sehingga ini 80 meter. Nah, untuk yang B ditanyakan waktu mencapai tanah, berarti T. VT-nya tadi 50 sama dengan V0-nya 30 plus 10T. Maka pindah ruaskan ke sini, 50 kurangi 30, 50 dikurangi 30 itu 20 sama dengan 10T, maka T sama dengan 2 second. Jadi waktu untuk mencapai tanah itu adalah 2 second atau 2 detik. Nah, contoh soal kedua, contoh gerak jatuh bebas. Nah, untuk contoh yang gerak vertikal ke atas itu selanjutnya. Contoh yang kedua, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas tadi sama dengan gerak vertikal ke bawah, akan tetapi V0-nya sama dengan 0. Sebuah bola jatuh dari sebuah gedung dan mencapai tanah dalam waktu 4 detik, berarti T-nya sama dengan 4 second. Hitunglah tinggi gedung. Tinggi gedung berarti ditanyakan H. Kecepatan bola saat mencapai tanah berarti VT. Nah, jawaban yang pertama, karena gerak jatuh bebas maka dia di sini diketahui V0-nya 0 dan T-nya sama dengan 4 second, G-nya 10. Pertama ditanyakan H. Nah, di sini HT sama dengan H. Kita pakai rumus yang kedua, HT sama dengan H0 plus V0T plus setengah GT kuadrat. Dimana H0-nya itu 0 plus V0-nya itu 0 ya, dikali dengan T otomatis juga 0, jadinya sama dengan setengah kali 10 meter per second kuadrat kali T-nya tadi 4, ketemunya 80. Nah, untuk yang B VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 0 karena gerak jatuh bebas, G-nya 10, T-nya 4, maka VT-nya ketemu 40 meter per second. Kalau ada yang nanya, kapan saatnya kita pakai rumus yang pertama, rumus yang kedua, atau rumus yang ketiga? Nah, pemakaian rumus pertama, kedua, ketiga itu tergantung dengan apa yang diketahui dari soalnya. Kalau misalnya yang diketahui hanya ada T dan V0, maka kita pakainya rumus yang pertama untuk mencari VT. Kalau misalnya untuk mencari VT kita nggak ada T yang diketahui, kita bisa pakai rumus yang ketiga, seperti itu. Nah, contoh soal ketiga adalah gerak vertikal ke atas dan ke bawah, jadi dia kombinasi. Nah, contohnya sebuah benda dilempar ke atas dan kembali ke tanah setelah 6 detik. Berapa kecepatan benda saat dilempar dan jatuh ke tanah? Berapa tinggi maksimum benda? Berarti
H maksimum itu ketika di sini. Nah, ini kan yang ditanyakan kecepatan saat dilempar dan jatuh ke tanah. Berarti saat dilempar itu di sini V0, dan saat jatuh ke tanah itu di sini VT. Nah, itu kan dia 6 detik jatuh ke tanah. Berarti kita asumsikan bahwa ketika ketika dilempar ke atas, ketika dia dilempar ke atas sampai ke titik puncaknya itu butuh waktu 3 second. Nah, dari titik puncak jatuh ke bawah itu juga 3 second. Nah, asumsinya seperti itu. Nah, untuk menulis diketahuinya, kita pakainya seperti ini. Ketika ini ada gerak seperti ini, dilempar ke atas, berarti ini adalah V0 atas. Nah, ini adalah VT atas, ini adalah VT bawah. Nah, VT atas ini itu sama dengan V0 bawah. Maksudnya V0 atas itu apa? V0 atas adalah kecepatan ketika dilempar ke atas. VT atas adalah kecepatan akhir ketika dilempar ke atas. Nah, V0 bawah adalah kecepatan awal ketika dia jatuh ke bawah. Dan VT bawah adalah kecepatan akhir ketika dia sampai di tanah. Nah, ketika menulis diketahuinya, kita bagi atas dan bawah. V0 atas itu ditanyakan ya, kan ini yang ditanyakan saat dilempar, berarti V0 atas yang ditanyakan, dan saat jatuh ke tanah berarti VT bawah. Nah, V0 atas ditanyakan untuk yang arah atas, T-nya 3 second karena total ini kan 6 second ya. Gravitasi 10, VT atas itu 0. Dan tadi kan V0 VT atas sama dengan V0 bawah, maka sama V0 bawahnya juga 0. T-nya 3 second. Nah, ini VT bawah. VT bawah. Sehingga kita bisa menjawab yang pertama itu gerak ke atas. Yang pertama kan vertikal ke atas. Jadi dia melawan gravitasi. Nah, sehingga VT atas sama dengan V0 atas dikurangi GT. VT atas tadi 0 karena dia ada pada ketinggian posisi tertinggi, dan V0 atasnya dicari min 10 kali 3 second. Sehingga V0 atasnya diketahui 30 meter per second. Nah, kenapa kenapa nilai VT atas atau kenapa nilai VT atas ini dan V0 bawah ini bernilai 0? Karena ketika pada titik tertinggi, benda itu akan berhenti atau tidak memiliki kecepatan karena dia akan segera jatuh ke bawah. Di mana jatuh ke bawahnya ini dia termasuk dengan gerak jatuh bebas. Di mana gerak jatuh bebas ini tadi V0-nya sama dengan 0. Nah, tadi yang ditanyakan pertama V0 saat dilempar ke atas 30 meter per second. Nah, tinggi maksimum benda sekarang. Tinggi maksimum benda kita pakai rumus yang kedua, yaitu HT sama dengan H0 plus V0 atas. Ini kita bisa pakai sisi yang sini atau sisi yang sini. Nah, di sini saya pakai gerak vertikal ke atas. Jadi dia H0 plus V0 atas kali T
minus setengah GT kuadrat. Tadi V0 atasnya udah diketahui 30 second, kita masukkan di sini. 30 kali waktunya 3 second, 3 second juga minus setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Sama dengan 90, 30 kali 3, 90, dikurangi dengan setengah kali 10, 5 dikali dengan 9, 45, berarti 45 meter. 90 dikali 45, 45 meter. Nah, terus yang belum terjawab adalah kecepatan benda saat jatuh ke tanah. Berarti kita bisa cari VT bawah sama dengan V0 bawah plus GT. Plus karena dia jatuh ke bawah. Nah, VT bawah sama dengan V0 ke bawah itu kan sama dengan V0 ke atas. V0 ke bawah sama dengan VT atas. Nah, VT atas tadi kan 0 plus G-nya itu 10, T-nya 3. Maka sama dengan VT bawahnya sama dengan 30 meter per second. Selanjutnya adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola ini juga termasuk ke dalam kinematika partikel. Jadi untuk gerak parabola sendiri, definisinya adalah gerak yang terjadi karena perpaduan antara GLB pada sumbu horizontal atau sumbu X ya, dan GLBB pada sumbu Y. Nah, contoh gerak parabola itu adalah bola yang dilempar. Nah, contohnya seperti ini, ketika ada bola yang dilempar, maka pada sumbu X itu dia termasuk GLB, dan pada sumbu Y dia berlaku GLBB. Nah, di sini pada gerak parabola itu ada beberapa titik yang penting. Jadi, ada titik tertinggi, yaitu di titik 3. Kita tandai misal di nomor 3. Nah, di titik tertinggi ini dia berlaku GLBB, hanya GLBB. Kecepatan maksimumnya itu berada pada sumbu Y. Karena di sini dia maksimum di sini, maka dia tidak ada kecepatan yang berarah pada sumbu X. Nah, waktu yang ditempuh dari titik 1 ke titik 3 atau T1 titik awal ke titik tertinggi itu sama dengan waktu yang ditempuh dari titik 3 ke titik 5. Jadi bisa dibilang kalau waktu T dari 1 ke 5 itu sama dengan 2 kali T dari 1 ke 3. Seperti itu. Nah, di gerak parabola ini sendiri, karena gerak parabola itu seperti resultan kalau di vektor, maka ketika V0-nya atau kecepatan awalnya itu ketika benda dilempar dengan kecepatan awal pada sudut tertentu, pada theta tertentu, maka dia akan memiliki dua kecepatan awal pada sumbu yang berbeda, yaitu dia akan memiliki kecepatan pada arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi misal dia sebuah bola dilempar dengan kecepatan V0 pada sudut theta, maka dia akan memiliki kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Nah, kita akan mempelajari satu persatu pada titiknya, yaitu pada titik pertama. Titik pertama adalah pada titik awal. Ketika benda pertama kali dilempar dengan kecepatan V0. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya, ketika dilempar pada sudut tertentu, maka
kecepatannya itu akan memiliki arah pada sumbu X dan Y, dimana pada sumbu X itu nilainya adalah V0 kali cos theta, dan pada sumbu Y itu V0 kali sin theta. Jadi kalau pada sumbu X itu dia berlaku cos, kalau pada sumbu Y itu dia dikalikan dengan sin. Nah, pada titik 2 itu di mana? Titik 2 itu posisi setelah titik 1 dan sebelum titik 3 atau sebelum titik maksimumnya. Nah, Vx itu sama dengan V0x. Karena di sumbu X ini dia kan berlaku GLBB. Nah, di GLBB itu kan kecepatannya konstan. Maka dari itu, untuk Vx atau kecepatan pada sumbu X di titik 2 itu sama dengan V0x. Itulah kenapa Vx sama dengan V0x, karena di sumbu X ini berlaku GLB yang memiliki kecepatan konstan. Nah, itu sama, yaitu V0 kali cos theta. Untuk VY-nya itu berlaku GLB atau vertikal ke atas, sehingga untuk VY itu sama dengan V0Y min G kali T, atau sama dengan dimana tadi V0Y itu adalah V0 kali sin theta, maka ditulis lagi di sini V0 kali sin theta min GT. Nah, untuk mencari H atau ketinggian di titik kedua H ini, maka kita juga bisa menggunakan rumus GLBB, di mana H sama dengan V0, karena kalau di GLBB kan H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, berhubung di sini ada GLBB itu pada sumbu Y, maka kita tandai di sini V0Y. H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, di mana V0Y itu sama dengan V0 kali sin theta. Itu adalah nilai dari V0Y. Kenapa nilainya negatif? Karena dia lemparannya ke arah atas. Nah, selanjutnya pada titik 3, yaitu pada titik maksimumnya. Di sini kan pada titik 3 ada H maksimum. Mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi titik tertinggi. Berarti T pada saat H itu maksimum. Nah, T pada saat H itu maksimum itu di mana? Yaitu T dari titik 1 ke titik 3. Jadi T saat H maksimum itu adalah T dari titik 1 ke 3. Nah, sehingga untuk diturunkan dari GLBB tadi kan, kalau misalnya di titik 3 ini hanya berlaku GLBB, sehingga dia VY-nya sama dengan V0Y min GT. Ketika diturunkan, ketemulah TH max-nya sama dengan V0 kali sin theta per G, atau waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti ini waktu untuk mencapai H max adalah V0 kali sin theta per G, atau ini V0Y per G, dimana V0Y itu adalah V0 sin theta. Nah, kemudian untuk mencapai nilai H max sendiri itu, untuk mencari nilai H max atau ketinggian maksimumnya itu bagaimana? Nah, ini juga diturunkan dari rumus GLBB, dimana ini akan berlaku VY kuadrat sama dengan V0Y min 2GH. Nah, di titik 3 ini VY-nya atau VY-nya bernilai 0, sehingga kita bisa operasikan rumus ini. H max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta min
per 2G. Untuk pengoperasiannya atau untuk penurunan rumusnya itu VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH, di mana V0Y ini itu adalah sama dengan V0 sin theta. Nah, V0 sin theta dikuadratkan berarti V0 kuadrat kali sin kuadrat theta min 2GH. Min 2GH nya pindah ruas ke kanan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi bisa dicari nilai H sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi dengan 2GH. Nah, untuk mencari jarak ke titik 3 atau X ketika hanya max atau X dari 1 ke 3 itu kita bisa menggunakan GLB biasa, yaitu X sama dengan V kali T atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu tempuh dari 1 ke 3. Nah, waktu tempuh dari 1 ke 3 itu tadi kan sudah diketahui ya, kita pakai ini. Nah, maka X H max atau jarak ketika mencapai titik tertinggi atau jarak dari titik 1 ke titik 3, jarak dari titik 1 ke titik 3 itu sama dengan Vx itu V0 cos theta. Kenapa V0 cos theta? Karena tadi balik lagi Vx adalah GLB kecepatan konstan dari Vx sama dengan V0x, di mana V0x itu sama dengan V0 kali cos theta. Nah, selanjutnya adalah titik keempat. Nah, titik keempat ini itu sama dengan titik kedua. Ini identik, bedanya adalah ini melawan gravitasi. Nah, ini searah gravitasi, sehingga G-nya bernilai positif. Kalau yang titik 2 G-nya bernilai negatif. Nah, konsepnya gerak vertikal ke bawah itu sama dengan titik 2 tadi. Nah, untuk yang di titik terakhir atau posisi pada titik 5, pada posisi ini kecepatan awal atau V0 sama dengan kecepatan akhir atau VT. Berarti di titik 5 ini V0 sama dengan VT. Yang membedakan V0 diperlambat karena melawan gravitasi dan VT dipercepat karena searah gravitasi. Kemudian untuk mencari jarak tempuh dari titik ke titik 5 atau jarak terjauh atau X max atau X dari 1 ke 5 itu adalah tetap menggunakan GLB. Nah, X max sama dengan Vx kali Tx max sama dengan Vx itu V0 cos theta, kemudian Tx max itu dari rumus yang di sini kita masukkan, sehingga X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G atau dibagi G. Kenapa kok ini sin 2 theta? Karena 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Nih, ada notnya. Nah, untuk mencari waktu tempuh dari titik 5, mencari tempuh ke titik 5, berarti T dari 1 ke 5 atau Tx max tadi kan di awal T dari 1 ke 5 itu sama dengan 2 kali T dari 1 ke 3, atau dimana T dari 1 ke 3 ini sama dengan T ketika H itu maksimum. Nah, tinggal dimasukkan Tx max sama dengan 2 kali TH max. H max tadi itu kan ini ya. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya V0 sin theta per G. Contoh soal pertama, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut 30 derajat Celcius dengan kecepatan awal. Ditembakkan dengan sudut 30 derajat dengan kecepatan awal 80 meter per second.
Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berarti ini tadi V0, hitunglah jarak terjauh yang dicapai oleh peluru. Berarti ini tanyakan adalah X max. Hitunglah lama peluru di udara. Berarti T max. Hitunglah kecepatan benda setelah 2 detik ditembakkan. Berarti V saat T sama dengan 2 second. Nah, pertama ditulis yang diketahui dulu. Diketahui sudutnya theta, V0-nya 80, gravitasinya 10. A, jarak terjauh peluru atau X max. Tadi rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tinggal dimasukkan V0-nya 80 sin 2 kali 30 derajat per 10. Ketemunya X max-nya 320 akar 3 meter. Nah, yang kedua ditanyakan adalah T max, lama peluru di udara. Lama peluru di udara, rumusnya tadi 2 kali V0 sin theta per G. Tinggal dimasukkan 2 kali V0-nya 80 sin 30 per 10. Ketemu 8 detik. Yang ketiga, atau yang C, kecepatan benda setelah 2 detik ditembakkan. Berarti pada saat 2 detik, peluru istilahnya ada di titik 2. Karena kalau di titik 1, itu kan awal ya, di titik 3 kan maksimum. Nah, setelah 2 detik, kita asumsikan dia itu ada di titik 2. Dimana kalau di titik 2 itu untuk Vx itu tetap ya, karena dia GLB, sehingga Vx sama dengan V0x sama dengan V0 kali cos theta sama dengan V0-nya 80 kali cos 30 sama dengan 40 akar 3. Nah, untuk di Y, V0 sin theta min GT sama dengan 80 kali sin theta, yaitu 30 sin 30 min 10 kali T-nya tadi kan 2 detik ya. T-nya di 2 detik sama dengan 40 min 20 meter per second. Nah, udah ketemu ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Berarti kecepatan resultannya berapa? Kecepatan resultan V resultan itu seperti mencari vektor pada vektor. Jadi kita mencarinya seperti ini. Berarti V saat 2 second itu akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vx kuadrat tadi ketemu 40 akar 3, Vy kuadrat berarti 20 dikuadratkan. 40 akar 3 kuadrat plus 20 kuadrat. Jadi akar 5200 sama dengan 20 akar 13 meter per second. Nah, contoh soal kedua, sebuah peluru ditembakkan dari moncong sebuah meriam dengan kecepatan 50 meter per second arah mendatar dari atas bukit. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second dan ketinggian bukit 10 meter, tentukan yang A, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai tanah, dan yang B, jarak mendatar yang dicapai. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti ini. Jadi peluru ditembakkan dari atas bukit, kemudian ada H atau ada ketinggian, dan ada jarak atau jarak mendatar yang ditempuh peluru. Nah, yang pertama yang dicari adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Sehingga di sini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Di sini peluru kan ditembakkan dari moncong sebuah meriam yang ada di atas bukit dengan arah mendatar ya. Karena arah mendatar, maka dia Y-nya itu 0. Jadi dia hanya ada pada sumbu X. Nah, sehingga di sini karena tembakan pada arah mendatar, maka V0Y-nya itu 0. Nah, dia ini ada pada posisi 3. Seperti pada di slide awal. Kenapa ada pada posisi 3? Karena ini bentuknya adalah setengah dari parabola. Jadi ini adalah titik tertingginya atau posisi tertingginya.
Sehingga untuk yang A, H sama dengan V0Y kali T plus setengah GT kuadrat. Kita menggunakan rumus dari GL, gerak jatuh, gerak vertikal ke bawah. Sehingga tadi V0Y-nya 0 karena dia ditembakkan secara arah mendatar, jadi dia tidak ada kecepatan pada sumbu Y, sehingga H sama dengan setengah GT kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 2H dibagi dengan G. Nah, sehingga T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, hanya tadi kan diketahui ya sudahan, ketinggian bukitnya 100. Kemudian dibagi dengan gravitasinya 10, berarti T sama dengan akar 20, yaitu 2 akar 5 second. Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Nah, kemudian jarak mendatar yang ditempuh peluru atau S. Nah, jarak mendatar ini itu kita bisa pakai GLB di sini. Nah, S sama dengan V0x kali T. Nah, V0x-nya berapa? Tadi kan V0-nya kecepatannya 50 meter per second. Nah, ini jadi V0x, ini jadi V0x-nya, bukan lagi V0 saja, tapi tidak V0x karena dia sudah disebutkan bahwa dia pada arah mendatar. Maka S sama dengan V0x kali T. V0x-nya 50, T-nya tadi ketemu 2 akar 5, tinggal dimasukkan, maka sama dengan 100 akar 5 meter. Maka jarak mendatarnya atau dari sini ke sini adalah 100 akar 5. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3. Untuk contoh soal nomor 3, itu peluru ditembakkan dari sebuah gedung dengan ketinggian 100 meter. Jadi ini gedung ketinggiannya 100 meter dengan kecepatan 10 meter per second pada sudut elevasi 30 derajat, berarti ini theta 30 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, pertanyaannya, yang A, waktu yang diperlukan peluru untuk menyentuh tanah. Yang B, jarak mendatar yang dicapai untuk menyentuh tanah. Berarti waktu yang diperlukan peluru adalah T, dan jarak mendatar yang dicapai peluru untuk menyentuh tanah adalah X. Nah, ini V0. Ini diketahui hanya sama dengan 100. Nah, cara menjawabnya, pertama kita harus cari elemen V0 pada X dan elemen V0 pada sumbu Y. Tadi sudah rumusnya, kalau X itu pakai cos, V0 cos theta sama dengan V0-nya 10 kali cos theta, berarti 5 akar 3. Kalau pada sumbu Y, berarti 10 kali sin 30, yaitu 5. Nah, dari waktu dari A ke C. Nah, ketika di C, ketinggian H adalah 0. Jadi, sudah jelas di sini hanya itu sama dengan 0. Karena dia sudah ada di tanah. Maka, kita bisa menggunakan rumus gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas sama dengan H sama dengan H0 plus V0Y plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Berarti H0, H ketika di C itu 0, H0-nya 100 plus 5T min setengah kali 10T kuadrat. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 100 plus 5T min setengah kali 10, 5T kuadrat. Kita bagi kedua ruas dengan 5, dibagi 5, 100 bagi 5, 20, 5 bagi 5. Jadi T min 5T, berarti T kuadrat. Jadi ini kan kalau misal dibalik, kalau misal dipindah ruas ya, ini dipindah ruas ke kiri semua, jadi kan 5T kuadrat min 5T min 100 sama dengan 0. Nah, ini dibagi dengan 5, maka 5T kuadrat dibagi 5 itu T kuadrat min 5T dibagi 5 min T
Terus bagi 5, min 20 sama dengan 0. Maka jadinya seperti ini. Nah, ini difaktorkan berarti T plus 4 dikali T plus 5. Jadi ketika ini difaktorkan berarti kan gini, T sama dengan 0. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 20, berarti kan 4 dikali 5 negatif, ini negatif, berarti kan ini positif, ini negatif. Nah, berarti kan T sama dengan minus 4 atau T sama dengan 5. Karena waktu tidak mungkin negatif, maka yang mungkin adalah T adalah 5 detik. Berarti ini yang mungkin. Sehingga waktu untuk menuju tanah adalah 5 detik. Nah, untuk yang B, yang ditanyakan adalah jarak mendatar yang dicapai peluru untuk mencapai tanah sampai ke titik C. Kita tetap pakai GLB di sini, maka X sama dengan V0X plus V0X kali T. Tadi V0X itu kan V0 cos theta, tadi ketemu 5 akar 3 ya di slide pertama. Nah, T-nya berapa? T-nya tadi ini yang memungkinkan adalah 5 dikalikan dengan 5. Jadi 5 dikali 5 akar 3 sama dengan 25 akar 3 meter. Dari jarak mendatar yang dicapai peluru untuk mencapai tanah adalah 25 akar 3. Seperti itu. Nah, sekian untuk materi GLB, GLBB, dan gerak parabola. Semoga bermanfaat dan terima kasih.